Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, buat kalian yang pakai AirPods Pro generasi kedua dan yang biasanya pakai AirPods cuma keluarin dari case dan langsung pakai gitu aja, di video kali ini gue akan kasih tahu teman-teman kalau AirPods Pro generasi kedua ini sebenarnya punya banyak fitur dan setting yang bisa kalian atur supaya pengalaman pakai AirPods-nya bisa lebih nyaman. Plus kita juga akan ngobrolin tambahan fitur baru apa aja di AirPods Pro 2 setelah update iOS 17. So langsung aja kita ke tips dan trik AirPods Pro 2 yang pertama, mulai dari case-nya dulu yang ada speakernya. Jadi speakernya ini bisa keluarin suara buat kasih tahu beberapa hal seperti lagi charging, low battery, atau pairing. Nggak hanya itu aja, speaker ini juga punya fitur bagus, yaitu bisa bantu cari case-nya kalau lupa taruh di mana lewat Find My. Sebenarnya kalian bisa manfaatin fitur Precision Finding karena udah ada chip U1 di case AirPods Pro 2 ini, tapi sayangnya di Indonesia fitur ini nggak bisa dipakai. Nah, tapi kalian tetap bisa manfaatin Find My buat cari case AirPods-nya kalau kalian lupa taruh case-nya di mana. Nanti teman-teman bisa dikasih tahu case AirPods-nya udah deket atau berada di sekitar kalian seperti ini. Nggak sebagus Precision Finding sih, tapi ya oke lah. Dan kalian juga bisa bunyiin case AirPods-nya supaya lebih gampang ketemu. Oh iya, ngomong-ngomong speaker dari case AirPods Pro 2 ini kenceng banget loh. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau case-nya bunyi pas lagi dicas, kalian juga bisa matiin fiturnya di setting AirPods lewat iPhone. Plus nggak hanya case-nya aja yang bisa kalian bunyiin lewat Find My kalau hilang, tapi AirPods-nya sendiri juga bisa kalian bunyiin. Jadi bisa membantu kalian lebih gampang ketemu AirPods-nya. Masih di bagian case, buat kalian yang pakai AirPods Pro generasi kedua dan pakai Apple Watch, teman-teman juga bisa cas AirPods pakai charger yang sama dengan Apple Watch, tinggal langsung ditempel aja. Jadi satu charger yang sama bisa buat Apple Watch dan AirPods Pro generasi kedua ini. Atau kalau kalian ada charger MagSafe, kalian juga bisa langsung tempelin aja AirPods Pro 2 ini. Untuk cek baterai case atau AirPods-nya, kalian bisa cek dari iPhone. Gue biasanya pakai widget untuk baterai. Dan di widget ini, kalian bisa langsung lihat baterai AirPods atau case-nya tersisa berapa, atau sudah dicas sampai berapa persen. Kalau mau cek baterai dari case AirPods-nya pas lagi dicas juga bisa, tapi itu cuma sekedar untuk lihat apakah baterainya udah penuh atau belum. Kalian tinggal tap aja di bagian depan case AirPods pas lagi dicas. Kalau lampunya udah warna hijau berarti udah full, kalau merah berarti masih charging. Next, sekarang kita lanjut ke bagian AirPods-nya. Untuk AirPods Pro 2, kalian bisa atur volume musik yang kalian dengar langsung dari AirPods dengan cara swipe seperti ini, di area stem atau tangkai AirPods. Jadi teman-teman nggak perlu lagi atur volume dari iPhone, tapi tinggal langsung swipe aja. Sejauh ini baru AirPods Pro generasi kedua aja sih yang bisa atur volume langsung dari AirPods seperti ini di antara AirPods lainnya, dan menurut gue fitur ini nyaman banget. Nggak hanya buat atur volume aja, tapi stem AirPods Pro 2 ini juga bisa buat matiin telepon, play atau pause musik dengan cara ditekan seperti ini, dan kalau kalian tahan, bisa buat ganti mode transparency atau noise cancellation. Nah, untuk AirPods Pro 2, gestur controlnya juga gampang banget buat diingat, karena baik AirPods sebelah kiri maupun kanan, ini dua-duanya punya gestur yang sama. Kalau teman-teman tekan sekali, bisa buat play atau pause musik, terus bisa mute atau unmute telepon kalau sudah iOS 17, terus bisa tekan 2 kali buat matiin panggilan telepon, atau bisa juga untuk skip ke lagu selanjutnya, dan tekan 3 kali buat kembali ke lagu sebelumnya. Nah, untuk kontrol di AirPods Pro 2 ini bisa kalian ganti juga di setting AirPods lewat iPhone kalian. Nanti teman-teman bisa pilih mau tekan dan tahan AirPods-nya buat apa, bisa buat panggil Siri, atau bisa buat atur noise control juga. Nanti ada pilihannya, bisa buat transparency, noise cancellation, dan sebagainya. Nah, untuk panggilan telepon juga sama, bisa kalian customize juga di setting. Kecuali untuk angkat telepon cuma bisa tekan sekali, tapi untuk mute, unmute, terus matiin telepon, ini bisa kalian atur mau tekan AirPods-nya sekali atau 2 kali. Oh iya, teman-teman juga bisa matiin panggilan telepon atau FaceTime lewat Siri kalau misalnya tangan kalian lagi bawa banyak barang, jadi nggak bisa tekan AirPods. Kalian tinggal sebut aja, "Hey Siri, hang up." Tapi fitur ini perlu kalian nyalain dulu di setting Siri, terus ke bagian call hang up, dan tinggal kalian nyalain aja. Nah, buat teman-teman yang udah update iPhone kalian ke iOS 17, AirPods Pro 2 kalian bakal dapat beberapa tambahan fitur baru yang menarik banget. Jadi pertama, kalian bisa mute atau unmute panggilan telepon langsung dari stem AirPods seperti yang tadi gue mention juga. Terus kalau iPhone kalian lagi dalam dark mode, nanti pas mau connect ke AirPods, background tampilan pop-up-nya bakal jadi warna hitam menyesuaikan dark mode. Nah, ada tambahan 3 fitur penting di AirPods Pro 2 setelah update ke iOS 17. Yang pertama, ada Adaptive Audio atau Adaptive Noise Control. Jadi fitur ini bisa dibilang kombinasi antara noise cancellation dengan mode transparency.
Nah, biasanya kan kalau kita pakai AirPods Pro, pilihannya antara kita mau redam suara noise sekitar kita dengan menggunakan noise cancellation, atau mau tetap bisa dengar suara sekitar kita dengan jelas dengan mode transparency. Tapi mungkin jatuhnya tetap bisa agak mengganggu ya, karena kayak nggak pakai AirPods, jadi tetap berisik. Dan dengan adanya fitur Adaptive Audio ini, fitur ini bisa dibilang fitur yang ada di tengah-tengahnya. Jadi teman-teman tetap bisa dengar suara di sekitar kalian dengan jelas, tapi suara ambience itu udah dikurangin dengan noise cancellation. Dan menurut gua fitur ini cukup pintar buat pilih suara mana yang mau dikurangin dengan noise cancellation dan suara apa yang mau tetap kedengeran dengan jelas. Jadi kalau di dalam ruangan seperti ini, suara AC itu tetap nggak kedengeran, tapi kalau ada orang yang lagi ngomong, gua tetap bisa denger dengan sangat jelas. Menurut gue fitur ini bakal cocok banget buat kalian yang suka lari atau jogging, jadi kalian tetap bisa dengar musik dengan jelas, nggak merasa berisik. Dan di satu sisi kalian tetap bisa dengar suara di sekitar kalian, misalnya ada kendaraan yang lewat, itu kalian tetap bakal tahu. Dan menurut gue fitur ini pinter banget buat pilih suara mana yang mau diperjelas dan suara mana yang mau dikecilin. Sepertinya fitur Adaptive Audio ini bakal jadi setting yang dipakai banyak orang sih. Next, di iOS 17, AirPods Pro 2 kalian juga dapat fitur Conversation Awareness. Fitur ini mirip seperti yang ada di Sony, bedanya kalau di Sony namanya Speak to Chat. Jadi fitur Conversation Awareness ini akan detect setiap kali kalian ngomong, nanti suara musik dan noise di sekitar kalian akan dikecilin, dan suara orang yang ngomong akan diperjelas. Nanti kalau kalian udah selesai ngomong, volume musiknya akan perlahan-lahan diperbesar lagi kembali ke volume awal yang kalian atur. Fitur yang bagus sih menurut gua, tapi buat teman-teman yang suka denger lagu sambil nyanyi, fitur ini bisa jadi agak mengganggu, karena nanti suara kalian bakal dianggap lagi ngobrol, dan suara musiknya bakal dikecilin. Gua sendiri juga biasanya matiin fitur ini, mau di TWS merek lain atau AirPods juga sama, karena nanti suara gitu aja juga bakal dideteknya sebagai ngobrol, dan nanti suara musiknya bakal dikecilin. Nah, masih ada satu fitur lagi yang berhubungan dengan iOS 17, yaitu Personalized Volume. Jadi lewat fitur ini, AirPods Pro 2 kalian akan sesuaiin volume musik yang kalian lagi denger dengan noise di sekitar kalian. Jadi kalau teman-teman lagi berada di lingkungan yang banyak noise atau berisik, nanti volume musiknya akan dikencengin perlahan-lahan secara otomatis. Dan kalau kalian lagi berada di lingkungan yang sunyi atau nggak banyak noise, nanti volumenya akan dikecilin lagi atau disesuaikan kembali ke volume awal yang kalian setting. Dan fitur Personalized Volume ini juga akan pelajarin biasanya kalian dengar musik di volume berapa. Jadi volumenya nggak akan tiba-tiba jadi kenceng banget atau volumenya tiba-tiba kecil banget. Karena volumenya akan disesuaikan dengan volume yang biasanya kalian atur. Gue pernah coba fitur Personalized Volume ini ketika lagi berada di mall, itu volumenya akan dikencengin karena di mall mungkin noise-nya lumayan banyak. Dan ketika kembali ke mobil, itu volumenya bakal dikecilin lagi secara otomatis. Menurut gue fitur ini juga bagus, cukup pintar dalam deteksi kita perlu dengar musiknya di volume berapa, dan sejauh ini fitur ini cukup membantu sih. Nah, buat kalian yang pakai AirPods Pro 2, jangan lupa buat nyalain setting Loud Sound Reduction. Jadi fitur ini akan mengurangi suara yang keras, seperti suara ambulans lewat, atau klakson mobil, dan sebagainya, supaya ketika suaranya sampai ke telinga kalian, suaranya nggak akan ngagetin atau nggak nyaman, karena udah diredam sama fitur ini. Gue sendiri juga merasa fitur ini penting banget, karena dari pengalaman gue kalau misalnya lagi kemana gitu, terus pakai AirPods Pro 2, dan ada suara yang keras yang tiba-tiba, suaranya itu nggak akan mengganggu karena sudah diredam. Dan gue sangat merekomendasikan teman-teman buat nyalain setting ini. Selain itu, kalian juga bisa nyalain Active Noise Cancellation walaupun cuma pakai salah satu AirPods Pro. Tapi fitur ini perlu kalian nyalain dulu, ada di setting AirPods, terus ke Accessibility, dan nyalain setting Noise Cancellation with One AirPod. Nah, kita semua tahu untuk AirPods, Apple nggak kasih pilihan buat custom EQ, tapi kalau teman-teman mau ganti-ganti sedikit karakter suaranya, kalian bisa ganti di setting. Teman-teman tinggal ke setting AirPods, terus ke Accessibility, pilih yang Audio Accessibility Settings, dan klik yang Headphone Accommodations. Nah, ini bukan buat atur EQ, tapi teman-teman bisa atur mau suaranya lebih balance, lebih bright, lebih ke vokal, dan kalian juga bisa buat soft sound AirPods-nya lebih powerful. Di bagian ini juga ada settingnya buat custom audio setup, di mana kalian bakal diminta buat pilih suara yang menurut kalian lebih bagus, dan ini juga bisa buat atur kalian suka karakter suaranya kayak gimana. Nggak sedetail custom EQ seperti di TWS lain sih, tapi kalau kalian mau utak-atik sedikit, kalian bisa atur di setting ini. Next, ini gue juga baru tahu pas siapin video ini, ternyata kalian bisa customize mode transparency di AirPods Pro. Jadi di bagian Headphone Accommodations ini, kalian scroll aja ke bagian paling bawah, pilih yang Transparency Mode, dan nyalain Custom Transparency Mode. Jadi kalian bisa atur suara noise yang kedengeran mau seberapa jelas, terus kalian juga bisa atur mau mode transparansinya lebih jelas di AirPods sebelah kiri atau kanan juga bisa. Tapi dari pengalaman gue setelah cobain setting ini, mode transparansi bawaan AirPods Pro 2 sendiri sebenarnya udah bagus banget. Dan kalian nggak perlu-perlu banget buat custom, tapi kalau kalian mau, kalian bisa atur dari iPhone.
Nah, teman-teman juga bisa tambahin fitur hearing di control center yang kalau kalian klik, kalian bisa nyalain background sounds. Misalnya mau ada suara air mengalir, atau suara hujan, dan sebagainya. Sebenarnya fitur ini buat kasih suara yang bisa bikin tenang aja sih, sekaligus bisa buat tutupin suara noise juga. Selain itu, di control hearing ini juga ada fitur live listen, yang kalau kalian klik, kalian bisa dengar suara di sekitar kalian, noise-nya berapa desibel. Jadi fitur ini bakal pakai mikrofon dari iPhone buat denger suara di sekitar kalian. Dan gue juga udah baca-baca tentang fitur ini, bisa dipakai juga buat nguping. Jadi kalau misalnya kalian lagi nongkrong sama teman-teman, nah kalian bisa tinggalin iPhone kalian di meja, terus kalian kemana gitu kan, misalnya ke toilet sambil pakai AirPods Pro 2, kalian tetap bisa dengerin pembicaraan teman-teman kalian, walaupun kalian lagi nggak ada di situ. Fiturnya tidak dibuat untuk itu sih, tapi ya bisa juga. Nah, masih soal fitur hearing ini, kalian juga bisa cek nih, riwayat kalian pakai AirPods, rata-rata kalian berada di lingkungan yang berapa desibel. Terus juga bisa lihat data audio level dan sound reduction. Jadi setiap kali teman-teman pakai AirPods Pro, data penggunaan AirPods kalian bakal dicatat di aplikasi Health. Dan kalian bisa cek nih, apakah kalian sering beraktivitas di lingkungan yang suaranya keras, yang tentunya nggak bagus buat pendengaran, atau yang aman-aman aja di bawah 80 desibel. So, itu dia beberapa tips dan trik pakai AirPods Pro generasi kedua. Fitur-fiturnya ada banyak banget. Dan ditambah lagi di iOS 17, AirPods Pro 2 ini juga fiturnya makin lengkap. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang paling kalian suka dari AirPods Pro generasi kedua? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!